Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu ingkang kinasih, rahayu, rahayu, rahayu. Para kasepuhan di Jawa Dwipa, kembali bersama Sri Rama sebagai presenter yang selalu membawa Anda kehidupan yang sungguh-sungguh bermakna. Kali ini saya berada di Dusun Murang Agung, Desa Kebun Dalem, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia plus Nusantara. Anda saksikan panorama di suasana hari ini. Kita berada di titik zeronya sebuah bentangan sawah yang nan hijau. Ini pertanda bahwa sesungguhnya tanah ini adalah tanah Ibu Pertiwi yang low jinawi. Satu jengkal tanah ini harus kita pikirkan sebagai warga negara bangsa yang baik, karena satu biji ditanam akan membuahkan sebuah biji-biji yang lain untuk dinikmati generasi masa depan dan anak cucu. Sri Rama mengajak berbincang-bincang santai kali ini dengan suasana Idul Adha tanggal 7 Juni 2025. Nah, kali ini saya ditemani sama sebelah kanan saya ada Ki Supo. Sugeng sore Ki Supo. Yang di sebelah kanan Ki Supo juga ada Akidul Genuk, Nyun Sewu, Rayu. Kita mau berbincang-bincang tentang perspektif bangsa, sebuah konsep artinya perubahan masa depan melalui kajian-kajian yang sungguh-sungguh manfaat yang disebut ajaran-ajaran para leluhur kita dengan konsep yaitu budi pekerti luhur. Kiranya ada juga properti-properti yang kita bawa. Ini ada sebuah miniatur patung Bapak Presiden pertama yaitu Bung Karno. Ini saat itu dibuat oleh Ki Karebet, seorang tokoh dari Blitar. Ki Karebet matur sumanuwun sudah membuat souvenir ini untuk Bung Rama. Matras ini adalah matras original yang nantinya bisa kita kembangkan ya Ki Karebet. Nanti channelnya akan kita sampaikan biar ada support dari kawan-kawan Blitar. Dan di sini langsung dari pertanian Terawaski. Ini ada polo pendem yang dibawa oleh tokoh spiritual Jawa kita, Mbak Yu saya. Nah, ini ada semacam polo pendem yang disebut adalah nopo gini gitu. Talas nih. Mbote, talas atau mbote. Nanti akan kita bedah makna sesungguhnya hari ini. Terus juga secara spontan ada lepek dan juga ada daun pisang warna hijau. Nah, ini ada maknanya nih saudaraku ya. Kita akan membawa suasananya lebih kearifan lokal dan kultur budayanya, membawa kita lebih welas asih. Dan di sini juga ada tongkat. Nah, tongkat ini yang sudah sangat viral kemarin karena tongkat ini dibuat oleh jari-jari manisnya Ki Supo dari Jombang. Ya Ki, matur sumanuwun. Yang rencananya tongkat ini memang akan disampaikan di tanggal 20. Sri Rama bertugas dari beliau untuk memberikan hadiah spesial buat Bapak Presiden kita Republik Indonesia yang sekarang, yaitu Bapak Prabowo tercinta. Ini saudara, nanti kita bedah ceritanya ya. Baik saudaraku, supaya waktu durasi tetap berjalan karena suasana hari ini sangat indah ya, tidak mendung tapi membawa suasana yang sangat luar biasa. Saya mau bertanya-tanya kepada kedua narasumber kita. Sri Rama mohon izin keakraban kami membentuk kasih welas asih untuk bisa ditayangkan. Dan nanti kalau Anda ingin bergabung juga menjadi narasumber, boleh ikutan ketikan di sini. Nah ini loh, ketikannya sudah jalan ini. Nanti boleh hubungi kami supaya menjadi narasumber, semakin mengisi ajaran budi pekerti luhur yang disiarkan langsung dari Jombang saat ini. Nah, sugeng rahayu Ki. Ini Sri Rama bertanya-tanya mengawali, tapi sebelumnya bertanya-tanya, mohon Aki ngasih salam-salam kepada kawan-kawan pemirsa Nusantara. Dipersilakan Ki. Salam rahayu dumateng kadang kinasih sederek kula sedaya. Rahayu penggiat budaya senusantara. Salam Bakaswara selamat kagem sedayane, matur nuwun. Nggih. Saya asli kelahiran Jombang, khususnya itu di Dusun Murang Agung,
Desa Kebon Dalem, Kecamatan Paring, Jombang. Dan saya bersama teman-teman penggiat budaya juga. Ini ada Bung Rama, ini ada Pak Dul, teman akrab saya juga. Ketepatan di hari ini saya diajak temu kangen dan diajak ngobrol-ngobrol tentang visi misi, apa sih tujuan kita sebagai anak cucu generasi penerus bangsa ini. Inilah saya diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama. Ya, nanti selanjutnya kita bahas lagi. Monggo Bung Rama. Nah, tadi perkenalan Ki Supo. Sekarang kita mengajak untuk berkenalan kepada Aki kita, yaitu Ki Dul Geno. Dipersilakan Ki. Nuhun inggih sugeng sonten, selamat sore. Salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Rahayu dumateng kepada semua bagiat budaya, semua saudara-saudara kita se-Nusantara. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan lahir batin, semangat maju terus untuk meneruskan cita-cita para sepuh, bini sepuh, para leluhur kita semuanya. Tentunya cita-cita ini sangat luhur sekali. Maka kemudian kita tidak ada alasan untuk mengelak dari cita-cita para leluhur kita. Saya biasa dipanggil oleh teman sepermainan di perjalanan itu Dul Geno ya. Kalau di KTP ya Abdul Muhaimin begitu ya. Tapi ya pakai panggilan familiar saja. Saya bahagia sekali bisa ketemu Bung Rama, Ki Supo, dan bisa berbincang-bincang ya apa yang kita punya lah nanti. Syukur-syukur ada manfaatnya. Begitu Bung Rama. Wow, jadi kedua narasumber kita secara profil sudah disampaikan. Jadi bagi kawan-kawanku nanti yang sudah paham, mengenal, dibantu ya subscribe-nya ya, cring-cring ya, supaya nanti bisa bersuara di Nusantara ini. Karena di zaman sekarang ini memang luar biasa Ki, pergulatan kehidupan manusia, mulai dari pengusaha, mulai dari anak pendidikan, ini rasanya sudah sulit untuk bisa mengakses tentang kejiwaannya mereka. Akal budinya seperti terkikis dengan budaya-budaya luar, yang sebenarnya saya secara pribadi seorang seniman itu Ki, tidak menyalahkan budaya luarnya, tapi karena tokoh-tokoh yang ada di Nusantara ini itu harusnya bersatu padu untuk memberikan satu proyek promo-promo atau kegiatan-kegiatan budaya yang notabene itu bisa menjaring setiap kegiatan budaya itu saling sengkuyungan. Pabrik-pabrik pengusaha bisa membantu ekonominya melalui support-support kita dalam bikin konten film-film pendek, cerita-cerita sejarah. Jadi harapan kami ada support ekonominya, tapi tidak menutup kemungkinan karya-karya kami yang nanti akan teradit ke atas itu, aditnya ke atas sampai ke mancanegara, benar-benar membawa promo, banyak orang nonton. Jadi saling sinergi. Usahanya dengan laris, kami sebagai talenta-talenta budaya yang hari ini perdana muncul di permukaan ini ya kan, ini bisa membawa keberkahan melalui dari teman-teman yang memberikan sponsor pada kami. Harapan kami seperti itu. Oke pemirsa, bincang-bincang santai ya. Jadi kami mohon izin bisa merokok supaya inspirasi itu katanya sembari ngopi sembari merokok kita bisa mendapatkan energi alam. Nah ini langsung aja kita kepada cerita-cerita pokoknya. Menurut panjenengan Ki, kahanan sekarang dari anak-anak didik kita, perlunya pendidikan budi pekerti ini, hingga menjadi kahanan orang-orang sulit, banyak orang-orang kesulitan di bangsa ini akan diberikan gambaran-gambaran atau kenyataan dari narasumber kita Ki Supo, harus bagaimana langkah-langkahnya, atau kurangnya ruwet diri nih, atau karena kurangnya mawas diri, pengertian spiritual dan sebagainya. Kita dengarkan pemirsa dari ungkapan perasaan Ki Supo yang harapannya nanti akan dicurahkan melalui konten kali ini. Terima kasih. Terima kasih Bung Rama.
Jagat Dewa Bathara nyuwun izin pangestu putra wayah kang badhe mbabar tentang pangerten apa kang sedadine kang dadi laku-lakone kang dadi prinsip kang dadekake prilakune karakter suatu bangsa. Nyuwun izin pangestu. Nyuwun izin pangestu. Nyuwun matur nuwun. Nggih para sanak kadang. Kula tak mbahas tentang pangerten Jawa sing sejatine terus pundi sesuai pengalaman lan arahan saking leluhur babagan prinsip utawa karakter suatu bangsa. Nggih. Satemene sampun nggih sebagai dasar kita adalah Pancasila. Tapi hakikatnya saat ini pun bangsa kita itu hanya sebagai simbol yang tertera di dinding-dinding sekolahan, perguruan tinggi. Tapi hakikat makna dari Pancasila itu bangsa kita jarang yang mendalami seutuhnya. Bahwa karakter bangsa, jiwanya ada di Pancasila. Dan tertera dasar-dasar Pancasila itu seperti sila yang kelima. Dari sila-sila itulah sebenarnya jati diri bangsa ini. Andaikan kita sebagai bangsa yang mengerti bab ketuhanan, tentunya perilaku kita sesuai dengan sila-sila yang tertera di Pancasila itu. Sehingga terjadilah kemakmuran, keadilan. Itu nantinya. Tapi harapan ini semoga ya kita sebagai pewaris, sebagai anak cucu ini terus mengkaji ulang agar generasi kita nanti paham betul apa sih ranah Pancasila itu. Ya sebenarnya itulah karakter bangsa kita. Intinya seperti itu. Ya untuk menindaklanjuti dari saudara kita Bung Rama, kesan-kesan apa yang kita berikan kepada bangsa ini, tentunya bagaimana kita menanggulangi krisis yang seperti ini. Kenapa jadi seperti ini? Ini adalah cambuk dari Tuhan. Ini adalah peringatan dari leluhur. Kita mestinya berpikir, mengapa negeri kita yang makmur ini terjadi seperti ini? Dan inilah PR yang kita harus menjawabnya. Mestinya tidak seperti ini, tapi terjadi seperti ini. Inilah peringatan buat kita sebagai generasi penerus anak bangsa. Karena kita sudah melenceng dari kodrat kita sebagai manusia bumi yang ada di Nusantara ini, tapi karakter kita, jiwa kita sudah dirasuki dari budaya seberang atau lain. Kita harus kembali ke jati diri bangsa. Itulah tujuan kita, agar kita tetap dalam naungan leluhur, dalam pantauan leluhur, dalam perlindungan leluhur, karena kita sebagai anak putra wayah yang bekti kepada leluhur. Itu semestinya. Dan bagaimana jalan keluarnya? Jangan tinggalkan adat tradisi budaya kita. Kita punya karakter sendiri, kita punya jiwa sendiri, karena kita hidup di bumi pertiwi ini. Tentunya bumi inilah Tuhan kita, pepundhen kita, leluhur kita. Inilah yang kita bekteni. Dan inilah yang kita bekteni itu maksudnya, taulah karakter kita sebagai anak bangsa. Apa itu? Adat budayanya. Ikuti itu. Ya itulah sebagai narasi kita menuju keluhuran. Kalau kita lupa akan orang tua kita, lupa akan sejarah kita, bagaimana kita bisa mengerti amanah dari leluhur? Kalau kita menjauh dari leluhur, apa keselamatan jaminan kita? Sedangkan kita fakta nyata hidup di pribumi ini dengan tanah yang loh jinawi ini, kenapa kita nggak syukuri? Dan kenapa kita nggak paham apa adat budayanya di negeri ini? Tentunya para sedulur-sedulur, para sanak kadang, kawanku semua setanah air dan senusantara, kembalilah ke jati diri bangsa. Hanya itulah harapan saya, untuk mewujudkan kemakmuran dan adil di negeri ini. Dan tercapailah kemahrifah lojinawi, sehingga kita tidak akan kekurangan apapun, tidak akan mengalami krisis. Karena sejatinya leluhur kita sudah memberi teladan. Zaman itu, zaman dulu, di mana zaman itu menjadi zaman keemasan, sudah pernah dicapai oleh leluhur kita. Mari kita mewarisi
adat, tradisi, budaya itu. Jangan lupa akan sejarah. Kembalilah ke jati diri bangsa. Itulah harapan kami. Ya, mungkin cukup sekian Bung Rama ulasan saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Salam budaya, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu Aki. Wow, luar biasa. Ritme dalam spiritual diri itu mencapai titik sebuah karya yang disebut melalui roh suci naik ke akal budi, penuh dengan konsep kecerdasan melalui apa yang dimakan, apa yang diturunkan, ide-ide kewayuan mungkin ya, atau panutan-panutan leluhur itu. Maka seseorang yang memiliki spiritual tinggi akan bisa memedar tanpa teks, itu mulai dari rasa, dan tatanan bahasanya bisa sempurna. Nah itu saudaraku ya. Jadi tidak bisa dipola-pola lagi, bahwa kalau kita sudah mempelajari itu pasti memiliki dedikasi bahasa. Dan kalau tadi sudah Ki Supo, walaupun ini hanya sebait 2 bait 30% ini ya, karena konten ini nanti akan berlanjut sampai 99 Ki. 99 judul ya. Nah ini karena nanti juga ada tongkat komando, kita akan bedah isinya apa, maka kita bergantian kepada Ki Dul Genuk untuk bisa menyampaikan inspirasi, aspirasi, kemudian harapan untuk bisa Anda terima saat ini, untuk bisa Anda dapatkan manfaat-manfaat yang akan disampaikan secara welas asih dan kasih sayang. Oke, ini Ki Genuk, kita mohon izin dari panjenengan, gambaran-gambaran, imajinasi, isaro-isaro yang perlu disampaikan hingga bisa membuat bangsa ini, masyarakat ini, khususnya yang nonton di konten ini bisa kawedar, kang suka weruh dari tamu-tamu yang akan nonton di sini, supaya bisa artinya cetar membahana, atau yang dicari orang bisa memaci suar, yaitu ajaran-ajaran budi pekerti luhur dengan ajaran Jawa Dwipa asli original naik ke tingkatan nasional dengan bahasa nasional. Bila mana ada budaya lain dari berbagai suku dan budaya di Indonesia ini banyak sekali, bisa diterima, dan nanti sampai jaringan internasional universal, maka ada speaking English. Thank you very much for your coming and I'm happy to meet you. Please come. Kita undang Ki Dul Genuk, dipersilakan Ki. Sebelumnya permisi dan saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan cara pandang dari sedulur-sedulur semuanya terkait pembacaan dari realitas sekarang. Saya kira sudah disampaikan, banyak disampaikan oleh Ki Supo ini, kemudian juga harapan-harapan. Tapi perkenalan saya untuk sedikit menambah ya. Memang tidak bisa kita hindari majunya teknologi, berkembangnya budaya saat ini. Cuman ini persoalannya, boleh saya bilang kita ini belum siap sebenarnya ya, atau boleh dibilang salah kita lah ya. Kita sudah menduga majunya teknologi seperti apa, kemudian kita tidak cepat-cepat konsolidasi kepada generasi lalu kita, sehingga ya saya mohon maaf sebatas saya melihat sekarang ini terutama kalangan milenial nih, dalam sisi sosial kayaknya lebih cenderung membahayakan. Sehingga kita sebagai orang tua ini kira-kira bisa mati penasaran karena tidak bisa meninggalkan lingkungan yang baik untuk anak cucu kita. Bukan karena tidak bisa meninggali warisan harta benda. Tapi saya setuju apa yang disampaikan Mbah Supo, Ki Supo ya. Kita harus kembali ke jati diri bangsa. Lah, jati diri bangsa ini harus dimulai ke jati diri pribadi masing-masing. Kita harus mulai belajar apa pesan-pesan di dalam diri kita melalui para leluhur, dengan ajaran-ajarannya. Tentunya para leluhur tidak ada pesan-pesan untuk negatif. Tentunya mempunyai harapan-harapan baik untuk anak cucunya ke depan,
ya dalam konteks negara Nusantara ini bisa membawa kejayaan dan kemakmuran dan berkeadilan. Tentunya itu. Cuman kadang-kadang kita ini pola dan strategi apa yang harus kita lakukan ini. Makanya para pegiat budaya-budaya banyak menyuguhkan menu-menu, ya saya berapresiasi tanpa ada tugas kedinasan, dengan panggilan jiwa, melalui semangat dan keterkaitan hatinya, melakukan pergerakan pendidikan tentang budaya yang berbudaya, pagarti yang luhur, yang sesuai dengan apa yang diharapkan para luhur founding father Nusantara ini. Cuman kadang-kadang ini menurut saya sepakat bahwa Pancasila itu sudah dirintis dan sudah digagas oleh para pendahulu kita ini, sudah saya kira sudah baik. Melihat fakta sekarang ini, bahwa secara sosial kita ini secara di kampung sering berkumpul, kadang-kadang pola pikirnya nggak sama. Maka kemudian jika kita ingin bersama-sama, ya setelah kita kembali ke jati diri, kan kita ini kan tidak bisa secara sendiri untuk memajukan bangsa ini. Artinya harus bersama-sama. Jika merujuk Pancasila, saya memulai dari sila ketiga, kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Kita harus konsolidasi, menemui saudara-saudara atau mengingatkan, ayo kita kembali jika kita mempunyai cita-cita mengembalikan kejayaan Nusantara ini. Berbudi pekerti luhur dan berkeadilan, kemakmuran, gemah ripah loh Cinawi. Ayam tentrem kertora harjo. Itu. Bagaimana kemudian menyangkut dengan sila-sila berikutnya. Setelah bersatu ini untuk apa? Kalau naik ini kan bicara soal kemanusiaan, kita ini manusia. Nah, berbudi pekerti luhur ini kan, keluhuran kita kan outputnya ini kan kemanfaatan. Seperti pola pendem ini kan sudah asik-asik di dalam tanah, kita keluarkan untuk kita apa? Kita makan. Ada rasanya dan kita menikmati. Kemudian di dalam diri kita itu ada budi, ya kita harus eksplor. Apa eksplorasinya? Nilai kemanfaatan. Nah, nilai kemanfaatan itulah sebenarnya keberadaan kemanusiaan. Lah, kemanusiaan yang sejati tentunya tidak lepas dari bagaimana kita mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kalau dinaikkan sila kedua ke satu. Lah, setelah bersama-sama ini bagaimana menuju cita-cita bersama tentang kejayaan Nusantara ini, tentunya bermusyawarah. Sila keempat. Supaya apa? Berkeadilan. Seandainya ini kembali ke jati diri masing-masing dan mempunyai kesediaan hati berbudi pekerti luhur sesuai dengan Pancasila itu, ya, saya kira asik lah. kita bisa rukun, saumama kita sudah selesai tugas kita di dunia, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lega lilo, gak kuatir anak putune iki piye-piye. Ngaten menawi menurut kula lho Bung Rama, ngapunten sedanipun. Pemirsa, kedua narasumber kita luar biasa. Bahasa-bahasa santun disampaikan, karena kalau ajaran budi pekerti, kalau orang Jawa bilang nih, harus dipastikan ya, ajine rogo saka busono, ajine diri saka lati, atau dibalik, ajinya lati itu membawa kita mengangkat diri sendiri, derajat dan martabat. Kemudian rogo kita harus mempunyai busana yang sesuai yang diterapkan pada raga kita, begitu ya. Supaya apa? Pengajaran dalam pendidikan karakter kepada anak-anak yang akan disiarkan kepada anak-anak, nggak menakuti dari karakter itu sendiri. Carilah guru-guru yang pertapa untuk bisa memberikan acuan kehidupan. Mursyid-mursyid kalau ya. Ajaran-ajaran budi ini
mendapatkan kekuatan tentang pengetahuan yang lebih baik dan lebih baik. Kenapa banyak orang yang belajar agama tapi hari demi hari semakin marah menjadi-jadi, terus membenci, semakin mendapatkan kedendaman, saling menyalahkan. Terus kenapa kita belajar agama atau belajar budaya atau belajar sistem-sistem lini lainnya? Harusnya kalau belajar agama dan belajar budaya yang penuh dengan akhlak nur korimanya, dan menurut proses kitab-kitab terdahulu, budi pekerti adalah budidaya. Budi pekerti akan mendapatkan kekuatan, semakin tinggi ilmunya semakin nunduk seperti padi. Itu hanya istilah obrolannya Bung Rama, tapi prosesnya saudara-saudara itu tergantung pada situasi, keadaan, kahanan, terutama ekonomi kita harus disiapkan. Maka harus jadi seorang yang memiliki ekonomi untuk melangkah mulai dari pertanian, ekonomi waralaba, perusahaan-perusahaan, atau yang di bidang seni harus menumbuhkan sebuah karya-karya. Nah, karya-karya seni ini harus didiskusikan kepada orang-orang yang piawai. Lah, kalau Ki Supo saya tahu di rumahnya banyak mesin bubut, saudara. Ini maaf saya yang promosi Ki ya, bukan beliau yang ngomong. Nah, kemudian beliau membuat tongkat komando. Nah, ini ide kreatif dari leluhur. Nah, tongkat komando ini Ki mau saya berikan kepada Bapak Prabowo. Bisa dipegang Ki. Ini bisa diceritakan ini Ki. Ini isinya apa, dari kayu apa Ki. Ya, terima kasih Bung Rama. Sedikit saya akan ceritakan bagaimana ide ini bisa terwujud. Ini nggak lepas dari saudara kita juga, Bung Rama, Pak Dul lah, seperti itu. Kita dari kalangan bawah, dari kalangan rakyat ini punya ide. Karena oh ya, kita ya yang ada di sini punya ide kreatif juga. Bagaimana jiwa kita ini bisa tersampaikan kepada junjungan kita, para kesatria bangsa juga yang duduk di singgasana, maunya seperti itu. Jadi dari kami tim teman-teman ini punya ide, bagaimana jeritan kita ini sebagai rakyat ini tersampaikan kepada kesatria bangsa, seperti itu. Timbullah ide bagaimana kalau kita membuat kenang-kenangan sebagai simbol perjuangan kita sebagai rakyat ini biar tersampaikan kepada junjungan kita yang di atas sana, seperti itu. Sehingga timbullah suatu gagasan. Ini Bung Rama memberi solusi bagaimana Ki Supo kalau kita membuat tongkat kita suguhkan kepada junjungan kita. Oke Bung Rama, saya siap. Setelah ide ini terwujud, dari kesepakatan, jadah niat saya itu ingin menciptakan suatu tongkat ini. Tapi ya jelalah ya, kita itu kan nggak kenal bahan apa nanti, terus motifnya bagaimana, kan belum ada ide-ide. Tiba-tiba ide ini datang dengan sendirinya. Contoh seperti ini. Setelah saya punya niat ingin punya tongkat komando yang nanti akan saya berikan kepada junjungan saya, kepada Bapak Presiden, entah siapa ya, sebagai kesatria bangsa nanti yang memegang tongkat ini. Lah, di situ ada jiwa-jiwa yang membimbing saya. Tongkat ini nanti yang megang adalah jiwa kesatria, seperti itu. Dan tongkat ini nanti akan sinergi sama yang pemegang. Itu dari daya saya tangkap seperti itu. Setelah ada daya itu, reaksi di situ saya minat ingin membuat tongkat ini. Tiba-tiba ada teman yang tahu saya mau mengerjakan ini, dan disitulah teman saya bicara, Pak Supo, sampean mau buat apa? Saya mau buat tongkat. Aku punya kayu. Loh, kayu apa? Sono keling. Begitu dek saya ingat ini adalah khusus. Ternyata kayunya juga khusus yang datang itu, dan gratis. Seperti itu. Jadi kayu yang mewah di sini memang kayu sono keling. Itu. Jadi datangnya ini kayu sangat sepuh, kayu lama, dan kayunya masih bagus. Ini bahannya, termasuk perangkanya juga. Ya, setelah selesai membuat motif ini,
terlintas di pemikiran saya bahwa unsur semua ini harus membawa arti. Sehingga di situ ada jiwa-jiwa yang membimbing saya membuat tongkat komando ini. Salah satu adalah daya yang paling kuat elemen di semesta ini adalah daya api. Sehingga teringat dalam jiwa saya, rangkaian dari tongkat komando ini adalah unsur api. Itu. Sehingga saya semua menciptakan tongkat ini, saya pakai api terus. Kayu saya panggang dengan api, kuningan saya cor juga, bikin sendiri. Bulir ini lambang dari arus energi juga dari api. Timbullah daya api di sini. Dan semua ini yang saya pakai ini adalah unsur api. Walaupun bahannya itu dari kayu, dari kuningan, dari logam lain, tapi semua cara bikin saya pakai api semua, seperti itu. Dan termasuk kenapa sih kok ada bulir seperti ini? Ini lambang dunia. Dunia itu sini jangkep. Bulir ini pun saya buat ganep, sama seperti ini. Kenapa kok di sini ada seperti api menyala? Ini titik power. Andaikan ini yang megang ini tahu ranahnya bahwa ini adalah daya paling penting adalah api. Kalau kita bersugesti menciptakan sesuatu, ini bisa menjadikan sakti. Nah, seperti itu. Pasti terjadi. Itu. Karena dari daya semua yang ada elemen ini yang kuat adalah api. Ini simbol api. Nah, terus karena ini rangkaian ini dari ada apa ya? Lambang simbol dunia inilah genap. Saya pakai bulir ini genap. Tapi di dalamnya lain lagi. Kalau saya buka, di sini ada mustika Wesi Aji, ya. Lah, Wesi Aji ini juga nggak ada rencana sebenarnya, tapi ini datang dengan sendirinya. Bisa dikatakan ini adalah batu meteor, bisa dikatakan kalau orang Jawa itu ya pusaka Jabal, simbol dari Tri, Jawa, Bali, Lombok. Bisa dikatakan kalau bangsa Sakerta, Tri Kandahara, seperti itu. Dan makna dari Tri ini adalah ketuhanan atau Tritunggal. Sebenarnya makna ini adalah kebijaksanaan. Kalau paham pemegang ini tentang Tritunggal, intinya adalah manusia yang berketuhanan yang punya kebijaksanaan itu. Makanya yang megang ini harus kesatria bangsa. Dan nanti pusaka ini akan mencari tuannya sendiri. Tapi ini kalau yang memegang itu nggak punya daya, ya nggak akan ngefek. Tapi kalau yang pemegang tahu ranahnya ini, akan ada dampak. Yaitu, dia akan sinergi dengan alam dan dibantu dengan alam secara alami. Seperti itu. Nah, ini sekilas Bung Rama untuk keterangan saya. Agar apa ya bisa buat pembanding kurang lebih seperti itulah cara pembuatannya. Terima kasih. Saudaraku sahabat setia yang beberapa menit mengikuti konten luar biasa. Jadi tongkat ini sangat sakral dan bermakna. Dan kemarin tongkat ini juga bersama saudara-saudari kita, teman sebudaya, telah meruat di lereng Anjasmoro di air yang sangat bening dan arus deras yang namanya Kali Tempuran, begitu ya, yang sudah kami kontenkan kemarin. Jadi ini bukan biasa sebagai tongkat, tapi benar-benar sudah ada satu sinergi yang nantinya diberikan secara nilai kebahagiaan buat Bapak Presiden yang saat ini, yaitu Bapak Prabowo. Semoga menjadi kesatria bangsa dan memimpin bangsa ini adil dan makmur, membawa masyarakat adat istiadat yang baik, dengan supaya memahami kawan-kawan semua seluruh Nusantara untuk bisa mensiarkan bersama-sama, mendukung konten ini, tidak lain dan tidak bukan mengajarkan konsep budi pekerti supaya kahanan di bangsa ini dengan doa-doa para teman-teman budaya dengan ikhlas inti karunia hati luhurnya amalan sejati
bersama didampingi para leluhur untuk mencapai titik nol kepada Gusti Allah, bisa sinergi dan alam berbahagia, pemimpin berbahagia, masyarakat mendapatkan keadilan. Yojinawi. Amin. Baik saudara-saudariku terkasih, sahabat Nusantara, itulah tadi gambaran-gambaran di season part pertama, dan nanti akan ada part kedua, part ketiga, sampai beberapa item untuk menyongsong prakehidupan ajaran budi pekerti baru yang akan disampaikan oleh rekan-rekan budaya yang disiarkan dari keluarga besar Ki Supo, yang mana dengan kami bersama-sama rekan-rekan budaya mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Pastikan ikut bergerak bersama kami. Jika ingin bergabung langsung aja di konten kami, bisa WA, tanya tempat lokasi, bisa bergabung dengan sinergi, bersatu padu untuk mengetrap silakan kehidupan lebih baik. Salam, terima kasih. Kita akan bergerak untuk terus berkarya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Saya bersama Sri Rama, seniman Indonesia, dan di sisi kanan saya ada Ki Supo dan ada juga Ki Dul Genuk. Salam rahayu ingkang kinasih, selamat sore dan sampai jumpa. Rahayu.